Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Andunung Prasojo, NIM 2019 006073. Perkenalkanlah, saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya pada kegiatan magang 1 pengenalan budaya sekolah yang bertempat di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Oke, untuk profil sekolah, nama sekolahnya sendiri, nama resmi sekolahnya sendiri yakni SMK Negeri 3 Yogyakarta. Untuk NIPSN-nya 204 04181. Alamat sekolahnya ini berada di Jalan RW Mongoncidi nomor 2 RT 17 RW 4 Cokrodingklaten Yogyakarta. Untuk kode posnya sendiri 55233. Dan untuk nomor telepon sudah tertera, nomor fax, website, email, dan akreditasinya A ya. Gambar di slide tersebut merupakan gapura depan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Baik, kemudian mengenai visi dan misi SMK Negeri 3 Yogyakarta. Untuk visi sekolahnya, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki visi yang dapat disingkat menjadi Manggul Bawal. Visi tersebut memiliki arti yang jika dijabarkan yakni terwujudnya tamatan yang beriman, unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk misi sekolahnya sendiri yakni meliputi melaksanakan pendidikan dan kegiatan agama sesuai dengan ajaran yang dianut, melaksanakan kegiatan pelajaran berbasis teknologi informasi dan industri, mengoptimalkan pendidikan kegiatan akademik dan non-akademik, dan sebagainya. Itu sudah tertera pada misi sekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kemudian untuk tujuan, terbentuknya kepribadian peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya terselenggarakannya kegiatan pembelajaran berbasis revolusi industri 4.0. Kemudian terwujudnya pribadi yang berdaya saing tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan yang lain tertera di slide. Lah, ini tadi pelaksanaan dari mulai visi, misi, dan tujuan di SMK Negeri 3 Yogyakarta sendiri ini melewati berbagai media sosialisasinya, mulai dari media cetak, brosur, pamflet, hingga melalui program sosial dari media sosial, dari mulai Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Untuk struktur organisasinya, gambar tersebut yang di slide itu merupakan contoh. Ini terdapat di bagian aula maupun tercantum pada buku pedoman guru maksud kami. Kemudian deskripsi tugas-tugas masing-masing komponen organisasi di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini terdapat juga di buku PMSOP yang dipegang masing-masing guru, dan juga buku pedoman mutu. Begitu juga sosialisasi program sekolah juga tercantum di buku tersebut. Untuk sosialisasi peraturan dan tata tertib sekolah, kelas maupun guru serta siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini disampaikan melalui guru, kesiswaan maupun bimbingan konseling agar kemudian dapat diteruskan ke seluruh warga sekolah. Mengenai sarana dan prasarana, seluruh sarana prasarana di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini wajib dilakukan perawatan oleh seluruh warga sekolah. Selain itu juga dilakukan pendataan secara berkala agar sarana dan prasarana selalu terkontrol. Selain itu semua, sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini pengelolaannya sudah memenuhi standar. Rinciannya sarana dan prasarana SMK Negeri 3 Yogyakarta ini sebagai berikut. Untuk sarana, di SMK Negeri 3 ini meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta lingkungan belajar kondusif dan serta nyaman. Sarana ini bertujuan untuk apa? Sarana ini bertujuan untuk kelancaran dan kenyamanan saat pelajaran KPM di sekolah. Untuk sarana prasarana sendiri meliputi ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, kantin, dan sebagainya. Itu sudah tercantum. Kemudian strategi pengembangan sekolah. Strategi pengembangan sekolahnya itu sendiri sudah melalui basis digital, yakni menggunakan platform media sosial, contohnya website, Instagram, Facebook, dan aplikasi-aplikasi lain. Untuk sistem evaluasinya, ini juga sudah menggunakan LMS, yakni Learning Management System, di mana evaluasinya melalui perangkat lunak dan jaringan.
Sedangkan sistem reward sendiri guru diberikan langsung oleh PGRI, sedangkan pada siswa sendiri yang berprestasi pastinya diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian untuk sistem punishment-nya, guru dilakukan oleh kepala bagian. Ini juga dapat dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung, sedangkan untuk siswa dilakukan oleh guru BK, guru pelajaran bisa, maupun kepala sekolah. Untuk pendampingan pelaksanaan tata tertib di SMK Negeri Yogyakarta ini melalui bimbingan konseling dari pihak sekolah pelaksanaannya. Sedangkan untuk administrasi sekolah, kelas, guru, dan siswa seluruhnya tersebut diatur dan dikelola oleh pihak tata usaha. Terdapat beberapa program keahlian di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Program keahliannya sendiri meliputi multimedia, teknik komputer jaringan, teknik otomotif, teknik permesinan, desain permodalan, bisnis konstruksi, teknik audio video, dan teknik listrik. Kemudian untuk pengelolaan pendidikan, untuk pedoman penerimaan peserta didik baru sendiri sudah melalui sistem online ya atau website. Maka dari pihak sekolah ini hanya mendapat tugas untuk mengarahkan serta memberikan informasi saja. Sedangkan untuk pedoman orientasi pendidik baru ini seluruhnya diatur oleh pihak sekolah. Jadi setiap tahun bisa berbeda begitu, dengan melihat situasi dan kondisi pastinya. Untuk pelaksanaan peserta orientasi peserta didik baru ini juga diatur oleh pihak sekolah. Hal ini juga melihat pedoman-pedoman yang berlaku serta situasi dan kondisi yang ada tentunya. Kemudian dokumen presensi di sekolah. Di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini memiliki dokumen presensi yang bertingkat, yakni tingkat pertama yakni tingkat sekolah menggunakan sistem scan kartu yakni pada jam masuk dan jam pulang. Sementara untuk tingkat guru mapel menggunakan sistem manual yang diadakan setiap KBM. Pelayanan peserta didik. Untuk pelayanan peserta didik SMK Negeri 3 Yogyakarta meliputi bimbingan konseling. Ini terdapat di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Ini diadakan jika siswa bermasalah atau melakukan pelanggaran peraturan serta tata tertib. Kemudian untuk perpustakaan. Kemudian perpustakaan ini berjalan layaknya seperti perpustakaan pada umumnya, yakni kegiatan membaca, meminjam buku, serta mengembalikan buku. Nah, untuk koperasi, terdapat koperasi juga di sekolah. Di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini ya tentunya. Koperasi ini dikelola oleh petugas atau guru yang ditugaskan untuk atau mengajukan diri. Jadi petugasnya itu dapat ditunjuk ataupun dapat mengajukan diri. Untuk pelaksanaan organisasi di sekolah, contohnya kegiatan ekstrakurikuler ya. Di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini terdapat pembimbingnya masing-masing, yakni khusus. Hal ini berguna kegiatan organisasi ekstrakurikuler ini dapat berjalan dan terstruktur secara baik. Dan untuk cabut piket di sekolah yang diterapkan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini dibentuk langsung oleh wali murid ya. Wali kelas maksud kami. Wali kelas masing-masing ini secara dipilih melalui musyawarah jadwal piketnya ini. Jadi musyawarah langsung dengan peserta didiknya. Kemudian untuk pengelolaan personalia di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini contohnya gambar di sebelah kanan slide ini merupakan contoh daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik dan kepangkatan administrasi yang ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Banner atau ini daftar urutan kepangkatan ini biasanya terdapat di bagian depan masing-masing ruangan. Setiap ruangan ya tentunya. Jadi terlihat jelas siapa saja yang ada di dalam dan kepangkatannya bagaimana begitu. Untuk pengelolaan keuangan sendiri, papan informasi keuangan di sekolah ini tidak ada. Jadi di SMK Negeri 3 itu tidak ada papan informasi keuangan sekolah. Namun terdapat data keuangan yang dikelola bagian keuangan yang tentunya tidak semua orang diperkenankan untuk mengetahuinya.
Untuk sumber pendanaan sekolah, sumber pendanaannya sendiri di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini berasal dari dana APBD, dana BOS, komite sekolah, dan kemudian baru dikelola di bagian keuangan yang ada di sekolah. Sedangkan pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini, penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat ini melalui banyak media, dari media cetak maupun media sosial berupa kalau media cetak berupa papan, majalah dinding, ini terdapat di tengah sekolah atau di dekat masjid. Kalau misalkan online juga melalui platform-platform media sosial. Sedangkan pelaksanaan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah ini di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini terdapat komite sekolah yang bertugas mendata pemasukan dan pengeluaran dana dari kumpulan wali murid. Dana ini disimpan oleh bendahara komite, sementara peran bendahara komite yakni mengontrol kegiatan yang ada di sekolah dan mengajukan permintaan dana bila mana terjadi kekurangan untuk kegiatan siswa. Baik, untuk pengelolaan sarana dan prasarana, mengenai data daftar inventaris sekolah, ini mencakup inventaris yang sebagai contoh papan tulis, papan pengumuman, peta, lemari kursi, buku, perpus, komputer, dan lain-lain. Sedangkan untuk inventaris sarana dan prasarana di sekolah ini mencakup berupa kursi, meja, tenda pramuka, alat bersihan, UKS, dan lain-lain. Untuk budaya sekolah, di SMK Negeri 3 ini Yogyakarta ini bermacam-macam. Contohnya kegiatan 3S, senyum sapa salam, yang selalu dilakukan atau dibiasakan di lingkungan sekolah. Hal ini untuk apa? Untuk tercipta suasana sekolah yang nyaman dan ramah. Kemudian sikap ramah dan santun juga dilakukan dan dibiasakan. Sebagai contoh, siswa bertemu dengan guru, ini hendaknya tersenyum maupun menyapa. Pelaksanaan ibadah bersama. Untuk pelaksanaan ibadah bersama di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini awalnya tetap berjalan. Namun karena situasi sedang pandemi, maka tentunya pelaksanaan ibadah bersama sementara ditiadakan. Kemudian untuk pengondisian awal belajar. Pengondisian awal belajar yang menjadi budaya di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini yakni berdoa bersama secara hikmat sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk suasana kelas yang menyenangkan yakni yang diterapkan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini dengan cara membuat interaksi yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya, anjuran menjaga 5K meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan dibiasakan di seluruh lingkungan sekolah serta menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Nah, untuk upacara bendera ini sama seperti pelaksanaan ibadah bersama ya. Pada hari besar atau maupun hari Senin di SMK Negeri 3 ini awalnya upacaranya berjalan seperti pada umumnya. Namun saat ini sedang ditiadakan karena situasi sedang pandemi dan menerapkan sistem belajar secara daring. Untuk penggunaan seragam sekolah, budaya penggunaan sekolah yang diterapkan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi berbagai atribut seperti dasi, sepatu, badge, identitas, baik nama, lambang, sekolah, dan lain-lain. Hal ini harus terpasang secara rapi pada seragam. Untuk pelaksanaan disiplin guru, bukan hanya siswa saja ya yang diterapkan disiplin. Di SMK Negeri 3 ini juga menerapkan disiplin guru. Ini mengharapkan guru kehadirannya dan kepulangannya sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Untuk pelaksanaan disiplin peserta didik sendiri, yakni seluruh peserta didik wajib menaati peraturan dan kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, anjuran memanfaatkan waktu, pastinya terdapat anjuran memanfaatkan waktu di SMK Negeri 3 Yogyakarta, terutama pada jam istirahat dan jam sholat. Kemudian tercipta suasana tenang nyaman untuk belajar. Suasana nyaman tenang untuk belajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini dengan cara siswa memperhatikan guru saat berbicara dan suasana kelas harus kondusif begitu. Nah, untuk kegiatan seremonial, untuk ketepatan waktunya,
Ini yang diterapkan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun diusahakan harus tepat waktu. Sedangkan kelengkapan atributnya di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini wajib harus lengkap ya. Dalam hal ini mencakup siswa, guru harus menggunakan atribut yang sudah tercantum pada tata tertib secara lengkap. Untuk kehadiran saat upacaranya, kehadiran ini harus tepat waktu, akan ada hukuman jika datang terlambat. Namun hal ini juga menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Untuk musyawarah mufakat dalam rapat yang diterapkan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini, setiap keputusannya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal ini tidak selalu menggunakan sistem suara terbanyak, jadi seluruh keputusan harus dikaji dan disimak secara bersama-sama untuk mendapatkan keputusan yang ideal. Untuk kegiatan keagamaan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini juga mengikuti seluruh kegiatan keagamaan seperti infak, Isra Mi'raj, Maulid, kegiatan di pura, gereja, dan keagamaan lainnya dengan skala besar maupun kecil. Tentunya pelaksanaannya menyesuaikan agama serta kepercayaan masing-masing. Untuk berpakaian terdapat bermacam-macam pakaian yang menjadi aturan di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Misalnya pada kegiatan agama menggunakan pakaian agama sesuai kepercayaan masing-masing, pakaian adat pada setiap hari Kamis Pahing, batik digunakan setiap hari Kamis. Untuk guru setiap tanggal 25 menggunakan seragam korpri dan masih banyak lainnya. Kegiatan kokurikuler, kegiatan pra pembelajaran yang dibiasakan yakni berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sedangkan kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran yakni berupa tadarus Al-Quran bagi yang beragama Islam, sedangkan yang non-muslim dapat menyesuaikan. Ada kegiatan inti dalam proses pembelajaran, yaitu penyampaian materi secara teori dalam kelas maupun praktik yang dilakukan pada lab bengkel sekolah. Untuk kegiatan penutup pada proses pembelajaran yakni penyampaian motivasi dari guru, kemudian dilanjutkan absen bisa, dan kemudian diakhiri dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sedangkan dokumen kurikulum yang ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini dikelola di bagian kurikulum dan ada juga di masing-masing guru sebagai pedoman. Kemudian monitoring perangkat pembelajaran. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini dan dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, dan dinas pendidikan secara berkala. Untuk kegiatan intrakurikuler atau kegiatan yang mendukung kokurikuler, terdapat kegiatan intrakurikuler yang mendukung kegiatan kokurikuler di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini. Contohnya meliputi kegiatan OSIS dan pramuka. Untuk pelaksanaannya, kegiatan intrakurikuler ini selalu disesuaikan. Biasanya intrakurikuler dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Sedangkan untuk kegiatan pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat. Untuk pembinaan intrakurikuler ini terdapat pembina khusus. Hal ini agar kegiatan tersebut tentunya berjalan dengan efisien dan terkontrol. Untuk setiap guru menjadi pembina intrakurikuler ini tidak. Namun sistemnya ditunjuk oleh guru ataupun maksudnya ditunjuk guru tertentu yang khusus. Nah, ini akan membina intrakurikuler tersebut. Selanjutnya setiap peserta didik mengikuti pelajaran atau mengikuti kegiatan intrakurikuler. Terdapat tata tertib mengenai keikutsertaan peserta didik untuk mengikuti kegiatan intrakurikuler. Untuk kegiatan pramuka diwajibkan bagi seluruh siswa, namun untuk menjabat OSIS di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini dipilih melalui sistem seleksi. Sedangkan untuk ekstrakurikuler terdapat berbagai kegiatan, contohnya berupa PMR, pecinta alam, voli, basket, bulu tangkis, dan lain-lain. Untuk jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler ini sendiri selalu menyesuaikan, biasanya setelah kegiatan KBM atau dilaksanakan pada hari libur sebagai pengganti jika hari-hari biasa tidak ada waktu. Untuk pembinaannya sendiri, pembinaannya juga secara khusus. Hal ini sesuai minat dan bakat masing-masing siswa. Pembinaan
maksud kami bakat masing-masing guru untuk membimbing. Pembinaan ini dilakukan untuk apa? Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini agar dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur. Untuk setiap guru menjadi pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, kami rasa tidak, melainkan terdapat guru pembina yang ditunjuk khusus sesuai kompetensi yang dikuasai untuk membina jalannya kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan setiap pendidik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini juga karena belum tentu sesuai dengan bakat dan minat, maka tidak setiap peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Itu karakteristik peserta didik. Variasi gaya belajar peserta didik di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini memiliki gaya belajar masing-masing. Maka terdapat variasi di mana hal ini menyesuaikan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran serta mata pelajaran yang dipelajari. Untuk kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, ini seluruh peserta didik ini memiliki kesempatan tentunya yang sama untuk ikut partisipasi aktif dalam seluruh proses pembelajaran yang ada. Sedangkan pengaturan kelas untuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik, tentunya SMK Negeri 3 Yogyakarta ini memberikan kesempatan belajar yang sama bagi peserta didik agar pembahasan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, kegiatan refleksi, terutama mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik. Hal ini dilaksanakan oleh guru BK di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Pelaksanaan refleksi ini untuk mengetahui berbagai penyimpangan perilaku peserta didik. Hal ini kemudian dibahas pada suatu rapat khusus dan dicari bagaimana penyelesaiannya. Kemudian variasi potensi peserta didik. Peserta didik di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini memiliki berbagai variasi, karena SMK Negeri 3 Yogyakarta ini merupakan sekolah kejuruan umum yang memunculkan banyak variasi potensi yang sangat beragam. Sedangkan untuk variasi karakteristik peserta didik baik secara mental maupun fisik, terdapat variasi karakteristik pada masing-masing peserta didik di SMK Negeri 3 Yogyakarta baik secara mental maupun secara fisik. Dalam hal ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.